Kamu sedang menyaksikan Devtour dan sekarang kita sedang berada di Noise Space. Welcome to Noise Space. Hai Azra, apa kabar? Baik, Mbak. Apa kabar? Thank you ya udah ngundang dari sosial datang ke Noise Space. Noise. Ezra, mungkin bisa diceritain Noise itu sebenarnya apa sih? Iya, jadi Noise itu adalah platform konten asal lokal, asal Indonesia. Gitu, saat ini kita sudah memiliki 5 juta pendengar dan di dalamnya ada 600 konten eksklusif dan juga original, di mana ada berbagai jenis subs produknya. Salah satu adalah podcast, radio, audiobook, audio series, dan juga live audio. Kenapa sih milih di Kuningan Noise Space ini? Iya, karena pertama satu kita lebih lihat lokasinya sih. Lokasinya itu strategik banget. Jadi kita punya banyak banget public transportation di sini. Mengingat demografi kita banyak kan dari Gen Z dan juga millennials. Jadi lebih memudahkan aja untuk Noisemate dan juga noisemaker kita. Begitu datang ke kantor Noise kok rasanya cozy dan pengen kerja gitu. Sebenarnya konsepnya seperti apa? Modern, open working space atau industrial? Kita sebenarnya modern industrial lebih tepatnya. Iya, jadi memang lebih vibrant dan segala macam. Ini diperuntukkan bukan hanya untuk noisemaker sendiri, kita sebutnya bilangnya noisemate ya. Noisemate, tapi untuk noisemaker dan seluruh content creators yang mau berkarya bisa banget. Jadi kita lebih sebut Noise Space as a creative hub. Sekarang kita lagi di mana, Izra? Sekarang kita lagi di ada ruang meeting juga nih. Betul. Kita sekarang lagi ada di main lobby-nya kita di Noise Space gitu ya. So when everyone coming, most likely mereka akan dari sini. Lalu kita akan ada mini launch kita. Kebetulan ada Bapak CEO kita, bisa say hi. Bapak Rado ya, hai. Nah, itu dengan Rado. Itu fungsinya lounge atau buat meeting room? Ini bisa jadi lounge dan juga bisa jadi meeting room juga. Gitu. Jadi it's very casual aja sih konsepnya. Gitu. Kantor ini sebelumnya gedung yang didesain, dibuild khusus untuk noise atau sudah seperti ini sih bentuknya? Sudah. Masalahnya ini adalah dulunya area yang kosong gitu ya. Lalu kita build bersama dengan kontraktor kita pada saat itu. Mau lihat working space-nya dong? Boleh. Ayo kita langsung ke sini. Ke dalam ya. Let's go. Ayo kita main ke area working space. Ini working space-nya ya. Jadi bisa dilihat all the Noisemate di sini dari berbagai macam departemen gitu ya. So kita open untuk area working stations-nya. Kita nggak punya dedicated space, so everyone can comes and istilahnya hot desk ya. Betul. Betul, ada di sini, ada di sebelah sana, dan juga nanti ada di lantai 2. Tapi kalau di Noise sendiri, hybrid working atau udah full WFO sekarang? Sekarang kita masih hybrid working ya. So, 1 bulan ada 4 hari, di mana Noisemate berkewajiban untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu. Kedepannya akan memperlakukan itu atau WFO is a big thing untuk Noise next-nya? Basically, we are really dynamic ya. Jadi kayak kita bisa menyesuaikan gitu. Jadi kedepannya to be confirmed kali. Jadi nggak terlalu kaku banget. Nggak terlalu kaku. Ini ada layar juga. Ini fungsinya kayak town hall gitu nggak sih? Betul. Di sini bisa dijadiin salah satu tempat atau communal space untuk berbagai macam content creators, publisher dan segala macam. Ada ini juga proses. Betul. Ini tapi kayaknya gue nggak muat deh, kita. Muat kok Mbak. Ini udah dicobain aku sendiri pun personally bisa. Gitu. Itu buat gimmick aja ya, buat lucu-lucuan aja ya teman-teman ya. Iya, it's a focal area buat kita juga. Kita punya 5 studio. Yang pertama studio mana dulu nih? Kita main ke studio 2 dulu ya. Fungsinya untuk apa studio ini? Studio 2, semua studio pada dasarnya sama. Jadi sebagai tempat untuk kita proses produksi atau tapping gitu ya. Di studio 2 ini, cuman konsepnya berbeda-beda. Nanti teman-teman bisa lihat kali ya. Silakan masuk. Ini mungkin konsepnya lebih kayak talk show ya, gitu. Jadi di sini bisa sampai dengan 5 content creators gitu ya, atau 5 noisemaker kita sebutnya gitu. Noisemaker. Yes, jadi di sini bisa dipasang, nanti produsernya akan di sebelah sini. Ini baru yang pertama di bawah ya. Di bawah ada beberapa lagi ya? Di bawah kita punya 1, 2, 3 gitu dia. 4, ada 4 studio, di atas kita punya 1. Kita ke ruangan lainnya. Silakan. Ayo kita ke ruangan yang lain ya. Selain studio, kita juga punya mixing room. Mungkin bisa ngintip-ngintip ke area mixing room kita. Ini bagian penting juga dari studio, di mana kita editing for all the music, audio,
Lengkap ya. Betul. Jadi di sini main mixing room kita ada di sini. Oke. Gitu. Kita bisa lihat ada studio berikutnya akan lebih menarik lagi karena ada penggabungan antara mixing room dan juga tempat untuk kita taping. Nah ini studio 4 kita. Ini aku bilang tadi, ini kolaborasi antara mixing room dan juga production tab. Kayak di radio gitu ya? Betul sekali. Boleh masuk. Silakan. Gitu. Ini biasanya buat noise maker juga dan content creator. Yes. Jadi untuk noise maker dan juga noise mate gitu ya. Jadi boleh banget nih pakai ini. Ini kebetulan lagi ada meeting internal kita. Iya. Gitu. Ini semua rata-rata dari tim Evergreen kita. Gitu. Next lagi, Zra. Silakan. Oke. Sekarang kita mulai ke arah studio. Ini kita sebut dengan studio 1. Wow. Untuk berada ke studio 1 kita melewati pantry. Oh, ini pantry nih ya? Yes. Ada toiletnya. Ini ada main storage juga. Di kita juga ada free flow. Oh, ada free flow. Baru mau nanya. Iya, jadi di kita tuh bisa free flow untuk noise mat dan juga noise maker. Gitu. Kita kasih untuk mineral water, snack. Karena beberapa startup free flow pas pandemic di stop. Kalau noise tetap ada ya? Tetap dikasih. Good for you deh kalau gitu. Di sebelah kiri saya nih ada studio 1. Ini salah satu studio yang besar juga di noise gitu ya, di noise space. Nanti kita bisa main-main, kebetulan lagi di proses produksi. Jadi bisa terlibat nanti di dalamnya. Nah, ini launch room. Launch room. Ini dikhusus untuk noise maker. Jadi pada saat mereka lagi taping, mereka lagi nunggu antrian, mereka bisa tunggu di sini dan kita siapin juga untuk free flow-nya di sini gitu. Beverage ya. Betul. Mungkin mereka lagi pengen bikin snacking or whatever bisa di sini. Lengkap. Kayaknya gue betah nih kalau karyawan ada microwave segala macam gitu kan. Bisa sambil nonton Netflix juga, YouTube, dan pastinya sambil dengerin noise juga dong gitu kan. Tapi bisa kerja juga di sini kan? Boleh banget. Jadi teman-teman di sini ya we are really flexible kan. Mereka bisa sambil makan, sambil kerja, mereka bisa pakai any place yang ada di Noisy. Kita ke ruangan yang lainnya ya, Zra? Yes, let's go. Kita ke sana ya. Tadi kan kita udah lihat yang open working stations kan. Sekarang kita belajar atau kita ngelihat lagi area kreatif kita yang punya dedicated sendiri gitu. Nah ini dia nih. Ini adalah kreatif labs-nya kita nih. Gitu. Jadi fungsinya mereka buat ngedit gitu ya? Iya, jadi di sini ada videographer, ada ilustrator, ada motion grapher gitu. Untuk produksi di YouTube-nya Noise? Tidak hanya YouTube, tapi semua sosial media platform kita ada di sini gitu. Jadi bisa dilihat. Kita ke ruangan lainnya? Yuk, kita main yuk ke ruangan yang lain. Oke, tadi kita udah main ke Creative Labs kita, sekarang ada ruangan khusus produser. Nah, ini salah satu elemen penting juga nih di Noise gitu ya. Mereka menciptakan konten-konten yang bermanfaat dan berkualitas. Silakan masuk. Halo. Ramai juga ternyata semuanya. Ternyata ramai. Hari ini kita kedatangan Daily Social. Hai. Ini siapa aja yang ada di sini nih? Most likely di sini adalah dari Noise Studio atau bagian dari departemen konten gitu. Dan di sana ada Bapak VP-nya. Kita dari Noise Studio. Noise Studio itu yang bertanggung jawab untuk bikin IT podcast yang ada di sini. Demikian. Masyarakat. Iya. Jadi think tank-nya konten-konten yang kece-kece ada di Noise, mereka-mereka lainnya yang memproduksi. Ini mereka lagi meeting atau lagi kerja nih? Mereka lagi weekly regular meeting ya, betul ya? Setiap hari. Oke deh. Oke, teman-teman Daily Social, tadi kita udah jalan-jalan nih di area ground-nya kita. First floor ya? Betul, sekarang kita akan masuk ke second floor kita. Kita lihat ya, ini ada salah satu studio yang unik banget. Dan jadi salah satu kayak dambaannya studio deh. Mudah-mudahan. Penasaran. Yuk kita lihat ya. Kita ke atas ya, kita pakai tangga yang epic ini nih gitu. Ini tangganya lucu banget sih, sengaja didesain. Betul, industrial banget ya modelnya ya gitu. Ini sengaja di customize, gue ngerasainnya pasti gimana nih cara bikin ini. Betul. Industrial tetap menjadi elemen pentingnya gitu ya. Wow, ini jadi lantai 2 ya. Hot desk juga? Iya, ini hot desk juga. Ini working station juga, sama seperti yang lantai pertama gitu ya. Tapi most likely akan diisi dari teman-teman berbagai departemen juga. Nah, di area sini ada tadi yang aku bilang ya, open working stations. Terus di situ akses untuk kita bisa seluncur gitu ya. Dan ini nih yang aku bilang tadi aku ceritain. Ini salah satu main studio kita juga, studio 3 kita atau kita sebut dengan vocal studio. Kita taruh dulu jarinya. Wow, nggak boleh sembarangan dimasuk sini ya? Betul. Oke, silakan masuk ke studio kita, studio 3 atau studio vocal. Keren banget ya, estetik banget di sini. Betul. Nah, ini salah satu studio
utama juga selain studio 1 tadi yang ada di bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan duduk-duduk, silakan duduk. Mungkin boleh kita cobain gitu ya. Ini fungsinya untuk mungkin yang lebih casual gitu ya, selebriti gitu ya. Bisa. Sengaja kalau misalkan ada selebriti kita taruh di sini kali ya, supaya bisa dilihat di lantai 1 dan lantai 2 juga. Pengalamannya berbeda sih di sini. Fungsinya dengan studio yang di bawah sama aja? Sama aja sih sebenarnya, tapi yang di bawah lebih ke heavy production. Biasanya bisa dibikin yang ada green screen-nya gitu. Kalau di sini biasanya most likely lebih ke area podcast. Tadi kita main ke studio 3. Nah, ini salah satu bagian yang penting juga. Ini escape room atau escape areanya kita gitu ya. Jadi teman-teman noisemaker, siapapun boleh beristirahat di sini ataupun mau meeting. Kadang-kadang suka ada internal meeting juga di sini. Jadi bisa digunakan untuk berbagai jenis kegiatan. Jadi istilahnya lounge room lah ya? Bisa. Atau playroom? Playroom lebih kayak gitu kali ya. Kalau di kantor startup yang lain kan playroomnya banyak banget nih. Ada game-nya. Kalau di Noise apa terpisah-pisah? Saat ini belum ada. Kita biasanya bermain sendiri gitu ya. Tapi mungkin kedepannya kita akan coba sediakan dan provide gitu. Menurut Ezra, penting nggak sih memberikan playroom, lounge room dengan fasilitas gaming di startup? Atau ternyata karena pandemik kan hybrid nih. Betul. Gitu. Nggak terlalu necessities gitu. Itu pada dasarnya fleksibel sih. Ya gitu. Itu bukan sesuatu. Itu sifatnya optional gitu ya. Jadi kita bisa kasih, bisa enggak. It's part of the benefits of the employee juga gitu. Lebih kalau dari sisi kita pikirnya kita lebih fokus ke area productivity sih, instead of what is necessary. Gitu. Dan ini semuanya productivity tools dan roomnya lengkap banget ya. Mereka bisa kerja dari manapun, kapanpun, dan gimana caranya. Iya. Seru juga ya kantor Noise Space memberikan fasilitas lengkap buat pegawainya. Jadi bisa milih nih mau kerja di rumah, kerja di sini berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tapi company culture-nya di Noise ini seperti apa sih? Sesuai dengan alfabetiknya kita ada NOICE. Jadi N itu dari nurture, O-nya on it, I-nya kita ke innovated, lalu C-nya adalah collaborations, dan I-nya empowering dan empathetic. Gitu. Jadi itu bukan cuma nama Noise aja, tapi ada kepanjangannya ya? Ada filosofinya dong di balik semua itu. Untuk dress code nih, Noise full casual atau ada formalnya juga? Kita saat ini masih very casual ya. Jadi pada dasarnya kita membebaskan untuk the noisemaker and also the noisemaker, mereka mau pakai apapun. Selama mereka nyaman gitu ya silakan monggo aja. Karena bergaulnya juga dengan konten kreator, jadi nggak terlalu harus formal juga ya. Iya betul, jadi kita tidak membatasi. Selama sopan sih sebenarnya basically itu kuncinya sih. Dilihat dari kantornya kan cozy dan trendy banget nih. Nggak heran kalau Gen Z mulai tertarik untuk melamar. Karyawan seperti apa sih yang dicari oleh Noise? Untuk karyawan, basically kata kuncinya lebih kayak seseorang individual yang hunger sih. We don't have something like a must to have requirements harus mungkin lulusan apa dan lulusan segala macam. Iya, seperti itu. Kita nggak yang terlalu kita mungkin startup mindset, yes, tapi kita lebih lihat dari the way atau framework berpikirnya mereka sih. Jadi lebih critical thinking gitu kan ya, lebih ke growth mindset, orang-orang yang hunger. Kind of individual lah yang kita consider being as a noisemaker. Are you guys freezing hiring right now atau masih jalan? Saat ini yang bisa kita share adalah kita lebih kayak slowing down. Kita lebih berdasarkan kebutuhan ya. Betul sekali. Karena saat ini kita kemarin udah lumayan lari untuk hiring gitu ya. Saat ini kita lebih kayak mau optimalkan aja sih untuk role-role yang ada. Terima kasih atas waktunya Ezra. Terima kasih banyak. Sukses terus buat Noise ya. Thank you Daily Social udah come to Noise Space ya gitu. Semoga nyaman dan ya keren banget kantornya. Sukses buat dan super strategis ya. Right. Thank you Ezra. Bye. Itu dia tadi jalan-jalan kita di Noise Space. Saya Yeni Yusra pamit. Sampai jumpa.